Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita sebagai umat Muslim. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 Sekolah Dasar bersama Ibu Alif Diah Yunitasari. Soal yang pertama sampai yang nomor 15 adalah soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Berserah diri kepada Allah disebut juga dengan titik-titik. A. Tawakal. B. Takwa. C. Percaya diri. Dan D. Mandiri. Tawakal itu artinya adalah berserah diri kepada Allah. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Dan mandiri adalah tidak menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benar, tawakal. Soal nomor 2. Lawan kata mandiri adalah A. Minder, B. Manja, C. Rendah hati, D. Rendah diri. Mandiri artinya adalah tidak menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Berarti lawannya, kalau minder itu lawan dari percaya diri. Manja, nah ini lawannya mandiri adalah manja. Rendah hati itu sederhana dan rendah diri itu pemalu. Jadi jawaban yang tepat adalah manja. Soal nomor 3, peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya surat An-Nasr adalah peristiwa A. Nuzulul Quran, B. Isra Mi'raj, C. Maulid Nabi, dan D. Fathul Makkah. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan Fathul Mekah itu adalah kemenangan Mekah atau pembukaan kota Mekah. Jadi jawaban yang paling benar adalah Fathul Mekah. Jadi latar belakang turunnya An-Nasr adalah peristiwa Fathul Mekah. Soal nomor 4. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas titik-titik. A. Balasan, B. Kepemimpinannya, C. Uang, D. Alasan. Jawaban yang paling tepat adalah karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi jawabannya B. Soal nomor 5, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Musyrik, B. Nifak, C. Fasik, dan D. Murtad.
Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Nifak adalah orang yang munafik. Fasik adalah orang yang beragama Islam namun tidak menjalankan ajaran Islam. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Musyrik. Soal nomor 6. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya A. Agung, B. Kuasa, C. 1, D. 2. Jawaban yang paling tepat adalah Esa itu adalah 1. Nomor 7. Tawadhu disebut juga dengan titik-titik. A. Sombong, B. Takabur, C. Rendah hati, D. Rendah diri. Tawadhu itu tidak merasa bahwa dirinya paling baik di antara orang lain. Atau disebut juga dengan rendah hati, sederhana. Nomor 8. Al-Wahhab artinya Allah Maha A. Pengampun, B. Penyayang, C. Pemberi, D. Pengasih. Pengampun adalah Al-Ghafar, penyayang adalah Ar-Rahim, Maha Pemberi adalah Al-Wahhab, dan Allah Maha Pengasih itu adalah Ar-Rahman. Jadi jawaban yang paling tepat Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha Pemberi. Nomor 9. Allah menciptakan air, udara, matahari, hewan, dan lain-lain untuk kebutuhan hidup manusia. Karena Allah bersifat A. Al-Wahhab, B. Al-Ahad, C. Ar-Rahman, dan D. Ar-Rahim. Jadi Allah memberikan semuanya untuk manusia. Itu adalah arti yang paling tepat. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi, Al-Ahad, Allah Maha Esa, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah Al-Wahhab. Nomor 10. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa melaksanakan salat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, ia telah titik-titik agama. A. Merusakkan, B. Menegakkan, C. Merobohkan, D. Membangunkan. Kalau diibaratkan sebuah agama itu rumah yang ada tiangnya. Jadi kalau orang Islam yang sholat itu rumahnya akan berdiri tegak. Sementara orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, maka rumahnya itu ibarat roboh. Jadi agamanya juga roboh. Jawaban yang paling tepat adalah merobohkan. Nomor 11. Ibadah yang perkataan dan perbuatannya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disebut A. Zakat, B. Puasa, C. Umroh, dan D. Salat. Yang paling tepat adalah sholat. Nomor 12. Nabi Yakub mempunyai 12 anak. Salah satu di antaranya adalah seorang nabi yang bernama A. Su'aib, B. Yusuf, C. Yunus, D. Sulaiman. Siapa? Anak-anak jawabannya? Benar sekali, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Nomor 13. Contoh sikap peduli kepada orang lain adalah A. Menyombongkan diri, B. Menolong saudara yang kesusahan, C. Membicarakan kejelekan tetangga, D. Membuang sampah sembarangan. Peduli adalah memperhatikan orang lain. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah menolong saudara yang kesusahan. Nomor 14. Jika Allah belum mengabulkan doa kita, berarti Allah sedang menguji titik-titik kita. Apa yang diuji dari Allah kalau doanya belum dikabulkan? A. Kesabaran, B. Umur, C. Kekayaan, D. Kehormatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Allah sedang menguji kesabaran kita. Jadi terus berdoa, karena pasti akan dikabulkan. Nomor 15. Nabi Syu'aib berasal dari suku Madyan yang tinggal di negeri A. Mesir, B. Babilonia, C. Syam, D. Berber.
Jawaban yang tepat adalah Syam atau Syria dan sekarang namanya adalah Suriah. Nomor 16 sampai nomor 20 adalah soal isian. Jadi kita isi dengan jawaban yang tepat. Nabi Muhammad yakin akan kemampuan dirinya dalam melakukan tugasnya sebagai utusan Allah karena beliau mempunyai sifat yakin akan kemampuan diri sendiri adalah pengertian dari benar sekali, percaya diri. 17. Doa di bawah ini dibaca ketika Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dibaca ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Benar. Nomor 18. Sederhana dalam berpakaian, tidak sombong, dan berkata lemah lembut adalah ciri orang yang bersikap sederhana. Berarti ciri-ciri orang yang tawadhu atau rendah hati, jadi tidak merasa dirinya paling baik di antara orang lain, dia sederhana. Nomor 19. Anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri akan selalu, kalau kalian sebagai belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia pasti akan menjaga kesehatan dan giat belajar. Nomor 20. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di mana? Yang jelas adalah di dunia dan akhirat Allah akan menutupi aibnya. Nomor 21 sampai 25 ini adalah soal uraian. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang percaya diri. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Ciri-cirinya bagaimana? Berani bertanya, selalu semangat, tidak takut salah, dan tidak putus asa. Nomor 22. Artikan Quran Surat An-Nasr ayat kedua berikut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya apa? Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nomor 23. Artikan doa ketika sujud berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Nomor 24. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Yusuf. Apa kemampuan luar biasa yang dipunyai oleh Nabi Yusuf? Allah memberikan wajah yang tampan, doanya selalu diijabah oleh Allah, dikabulkan. Dan beliau dapat menafsirkan mimpi. Soal terakhir, nomor 25. Sebutkan azab yang diberikan Allah kepada kaum yang ingkar kepada Nabi Shu'aib. Suku Madian diazab dengan gempa yang sangat dahsyat. Sedangkan kaum Ashabul Aikah diberi azab sampai 3. Yang pertama, udara yang sangat panas sehingga mereka keluar rumah. Ternyata setelah mereka keluar rumah, awan hitam datang. Kemudian, ada angin yang berhembus sangat kencang sehingga mereka dan rumahnya terlempar jauh. Dan yang ketiga, awan pekat kemudian menghadirkan petir yang menyambar-nyambar mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan penilaian akhir semester 1. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.